Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirat, para ummahat, para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para bapak-bapak yang ikut hadir pada kajian kali ini. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang ahaditsul mar'ah, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait khusus wanita, yang membicarakan tentang serba-serbi kewanitaan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Istausu bin nisa' fa innal mar'ata khuliqat min dhila wa inna awaja ma fil dhila a'lahu." Hendaknya kalian saling berwasiat untuk berbuat baik kepada para wanita, karena sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awaja ma fil dhila a'lahu, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. In dhahabta tuqimuhu kasartahu, kalau kau ingin meluruskan tulang rusuk tersebut, maka kau akan mematahkannya. Wa in taraktahu, tapi kalau kau biarkan tulang tersebut bengkok, lam yazal a'waj, kalau kau biarkan saja maka dia tetap saja bengkok. Istausu bin nisa'i khaira, maka hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim ada tambahan wa kasruha talaquha, mematahkan tulang tersebut maksudnya adalah menceraikannya. Dalam riwayat yang lain lafal Muslim, kata Nabi SAW, "Innal mar'ata khuliqat min dhila." Sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Lan tastaqima laka ala tariqah. Wanita tidak akan istiqamah kepada engkau dalam satu metode, dalam satu model. Dia tidak akan lurus selalu dalam satu model. Fa in istamta'ta biha, kalau kau bersenang-senang dengan wanita, istamta'ta biha wa biha awaj, maka kau akan bersenang-senang dengannya, akan tapi dia tetap ada kebengkokan. Wa in dhahabta tuqimuha, kalau kau ingin meluruskannya, kasartaha, maka kau akan mematahkannya. Wa kasruha talaquha, dan mematahkannya adalah menceraikannya. Ini hadis-hadis terkait dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada para wanita. Rasulullah SAW membuka hadisnya dengan berkata, "Istausu bin nisa' khaira." Hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita. Adapun makna istausu, maka ada beberapa tafsiran, di antaranya istausu bin nisa'i khairan artinya hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita. Ini salah satu ungkapan bahasa Arab. Istausu bihi khairan maksudnya adalah berbuat baiklah kepada orang ini, yaitu berwasiatlah untuk berbuat baik kepada orang ini, sehingga ada perhatian khusus, ya, bukan hanya sekedar berbuat baik, tapi ada seakan-akan wasiat untuk berbuat baik kepada orang ini. Sebagian ulama menafsirkan istausu maksudnya adalah, wahai kalian para suami, hendaknya kalian saling berwasiat, yaitu saling mengingatkan, karena berbuat baik kepada istri terkadang merupakan perkara yang dilupakan, ya, sehingga seorang suami terkadang lupa dengan jasa-jasa istri, sehingga lupa untuk berbuat baik kepada istri. Maka dari situ para suami hendaknya saling mengingatkan. Prakteknya itu, misalnya seorang berkata kepada kawannya, "Gimana akhi? Gimana sudah berbuat baik sama istrimu? Jangan lupa belikan emas misalnya. Jangan lupa ajak jalan-jalan, jangan lupa ajarin sholat, jangan lupa ingatkan untuk memaafkan kalau istri salah." Jadi saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Perlu ada kawan mengingatkan kawannya. Ya, karena kalau seorang laki terkadang tidak diingatkan, maka terkadang dia lupa dan akhirnya dia kasar, dan dia kemudian tidak berbuat baik kepada istrinya, ya. Apalagi Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, "Fattaqullaha fin nisa'", bertakwalah kalian kepada wanita, ya. "Fa innahunna awanin indakum", sungguhnya para wanita adalah tawanan di sisi kalian. Itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kalau seorang laki KDRT, dia mungkin tidak bisa membalas. Mungkin dia ingin laporkan kepada keluarganya pun dia malu, ya. Dia malu sehingga dia bertahan dalam kezaliman yang dia alami, ya.
Maka Rasulullah berkata, "Fattaqullaha," bertakwalah kalian dalam berbuat baik kepada para wanita. Oleh karenanya di antara makna istausu yaitu hendaknya kalian para suami saling mengingatkan, Maka tidak mengapa kita para lelaki saling ingatkan gimana sama istrimu, jangan lupa maafin, jangan lupa ajak jalan-jalan, jangan lupa ajak pengajian. Ya. Jangan lupa belikan hadiah, ya. Karena itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam para lelaki saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada istri-istri mereka. Taib. Rasulullah menyuruh untuk berbuat baik kepada para wanita. Kenapa? Rasulullah sebutkan sebabnya. Jadi fa innal mar'ah, ini untuk menjelaskan sebab. Kenapa aku perintahkan kalian untuk berbuat baik kepada para wanita? Kenapa? Fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dari tulang rusuk, ya. Jadi dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan wanita diciptakan dari tulang rusuk bukan dalam rangka untuk merendahkan mereka, bukan dalam rangka untuk menghinakan mereka, tetapi untuk menjelaskan mereka punya kekurangan yang harus kalian pahami wahai para lelaki. Kodrat wanita bahwasanya dia ada kebengkokan. Kenapa? Karena dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kalian sebagai suami harusnya memahami akan hal ini, memahami akan kodrat tersebut. Maka jangan pernah berangan-angan istri kalian lurus, ya. Dikasih tahu langsung paham, dikasih tahu langsung dalam, enggak mesti begitu. Karena wanita kodratnya bengkok. Maka kalian harus sabar dalam menasihati mereka dan bersabar dalam berbuat baik kepada mereka. Adapun wanita diciptakan dari tulang rusuk, maka datang ayat-ayat memberi isyarat akan hal tersebut. Di antaranya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat pertama, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian," yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. "Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah," yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, maksudnya Adam alaihissalam. "Wa khalaqa minha zawjaha," lantas Allah menciptakan dari jiwa yang satu tersebut, yaitu dari Adam istrinya. Allah ciptakan istrinya dari Adam alaihissalam. Setelah itu, "Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a." Lalu Allah ciptakan banyak sekali lelaki maupun wanita dari pernikahan Adam dan Hawa. Di sini disebutkan bahwasanya Hawa diciptakan dari Adam alaihissalam. Demikian juga Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 189. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha, lalu Allah jadikan dari jiwa satu tersebut suaminya, istrinya, yaitu Hawa. Buat apa? Liyaskuna ilaiha, agar Adam tentram kepada istrinya tersebut. Demikian juga Allah singgung dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda keagungan Allah, Allah ciptakan bagi kalian istri-istri dari diri kalian agar kalian tentram kepada istri-istri kalian. Allah juga sebutkan dalam surat Az-Zumar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kalian dari satu jiwa, kemudian Allah ciptakan dari jiwa tersebut pasangannya, yaitu istrinya. Taib. Para ulama berselisih tentang makna ayat ini. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya, dan ini pendapat mayoritas ulama, karena dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Khalaqakum min nafsin wahidah thumma ja'ala minha zawjaha." Allah ciptakan kalian dari satu jiwa Adam, kemudian Allah ciptakan dari Adam istrinya. Di sini Allah tidak menjelaskan diciptakan dari Adam dari bagian apanya. Apa maksudnya Hawa diciptakan dari Adam? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam.
Maksud Allah, kemudian Allah menciptakan dari Adam istrinya, maksudnya diciptakan dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dan mereka berdalil dengan hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Innal mar'ata khuliqat min dhila. Sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Kata mereka maksudnya tulang rusuk Adam. Tulang rusuk Adam. Dan ini sesuai juga dengan apa yang disebutkan dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian, yaitu dalam Bible, dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian. Kejadian 2 ya, ayat 21 dan seterusnya. Saya bacakan. Ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur. Jadi Adam dimasukkan dalam surga, kemudian Allah membuat manusia itu, maksudnya Adam, tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, yaitu salah satu rusuk diambil. Lalu menutup, ada yang disebut rusuk sebelah kiri, diambil rusuknya Adam, lalu menutup tempat itu dengan daging. Setelah diambil, tulang rusuk yang diambil ditutup dengan daging, Adam lagi tidur. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Dari tulang rusuk itu dijadikan perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu perempuan itu dihadirkan di hadapan Adam. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggal dan seterusnya. Jadi dalam perjanjian lama, dalam Taurat, dalam kitab Kejadian 2 ayat 21 sampai 23 disebutkan bahwasanya proses diciptakannya Hawa adalah Adam tidur, kemudian ketika dia tidur diambillah tulang rusuk satunya, kemudian akhirnya diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk tersebut. Datang dalam sebagian riwayat disebut oleh Tabari dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Berpendapat seperti ini bahwasanya Adam atau Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri. Diambil, kemudian bagian yang hilang tadi ditutup dengan daging. Namun sanadnya tidak sahih. Maka sebagian ulama mengatakan ini kemungkinan diambil dari Israiliyat. Karenanya sebagian orang mengatakan makanya tulang rusuk laki-laki kurang satu. Sebelah kiri, ya. Sampai ada yang bercanda, coba lihat di rongsen, kalau tulang rusuknya kurang satu, berarti jodohnya belum ketemu. Yang benar tulang rusuk laki-laki, tulang rusuk perempuan sama saja, tidak ada yang kurang, ya. Tapi mayoritas ulama berpendapat bahwasanya Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Adapun bagaimana proses dari tulang rusuk tersebut, apakah dicabut satu ataukah diambil sebagiannya, ini enggak ada kejelasan. Nabi hanya mengatakan khuliqatil mar'atu min dhila, wanita diciptakan dari tulang rusuk. Ini pendapat pertama, ini pendapat mayoritas ulama bahwasanya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, ya. Dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Pendapat yang kedua, pendapat dari Abu Muslim Al-Asfahani, dia mengatakan firman Allah wa khalaqa minha zawjaha, Allah ciptakan dari Adam, Allah ciptakan istrinya. Maksudnya min jinsiha, yaitu dari jenis manusia yang sama. Sebagaimana Adam adalah manusia, Allah ciptakan Hawa juga dari manusia, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah beri anugerah kepada kaum mukminin ketika Allah mengutus dari diri mereka seorang rasul. Maksudnya dari jenis apa? Mereka, yaitu sama-sama manusia, sama-sama Arab. Allah utus dari jenis mereka, maksudnya sama-sama manusia, sama-sama Arab, seorang rasul. Maka pendapat kedua menafsirkan wa khalaqa minha zawjaha, Allah ciptakan dari jiwa yang satu istrinya, maksudnya dari jenis manusia. Ini pendapat. Mereka juga mengatakan adapun hadis istausu bin nisa'i khaira, berbuatlah baik kepada manusia, fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Sungguh wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Tidak pernah dalam lafal dikatakan fa innal mar'ata khuliqat min dhila'i Adam. Tidak pernah dikatakan wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam, enggak ada. Cuma dikatakan diciptakan dari tulang rusuk. Baik. Kemudian
Nabi juga dalam riwayat mengatakan, fa innal mar'ata kadhila. Dalam riwayat, sungguhnya wanita itu seperti tulang rusuk. Seperti tulang rusuk. Sehingga mereka mengatakan yang dimaksud dengan dicipta dari tulang rusuk bukan berarti dari bahannya dari tulang rusuk, tetapi seperti tulang rusuk. Ala kulli hal, ini dua pendapat. Tujuannya sama. Pendapat pertama mengatakan secara zahirnya bahwasanya wanita tercipta dari tulang rusuk, maksudnya tulang rusuk Adam. Pendapat yang kedua maksudnya ini adalah bahasa kiasan, wanita itu seperti tulang rusuk. Apakah kita berdapat pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua? Maksudnya Rasulullah ingin menjelaskan bahwasanya wanita itu punya uzur. Dia bengkok, perangainya bengkok, sehingga lelaki harus memberi banyak uzur kepada wanita. Harus banyak memberi uzur kepada wanita. Taib. Ada beberapa faedah terkait dengan hadis ini. Yang pertama bahwasanya jika kita katakan bahwasanya Hawa tercipta dari Adam alaihissalam, ya, maka ini menunjukkan akan bagaimana kudrah Allah yang luar biasa, di mana Allah bisa menciptakan manusia dengan berbagai macam model. Allah menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu, tanpa laki-laki dan wanita, yaitu siapa? Adam alaihissalam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan Adam dari tanah, Allah bikin bentuknya, terus Allah tinggal bilang kun fayakun, jadi maka jadilah. Dari benda mati kemudian menjadi hidup. Dari tanah berubah menjadi daging. Dari tanah berubah menjadi daging. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan Allah menciptakan Adam dari berbagai macam permukaan tanah. Makanya Adam diambil dari kata adim. Adim itu permukaan tanah, permukaan bumi. Dan permukaan bumi tanahnya macam-macam. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang keras, ada yang lembek, ada yang lembut, macam-macam. Sehingga akhirnya anak keturunan Adam juga modelnya macam-macam. Dari sisi warna, dari sisi perangai. Karena Adam diciptakan dari berbagai macam unsur tanah. Terus Allah bilang kun fayakun, maka jadilah Adam alaihissalam, tanpa ayah, tanpa ibu. Kemudian Allah menciptakan manusia tanpa perempuan, cuma dari laki-laki, itu Hawa. Diciptakan dari siapa? Adam. Diciptakan dari Adam, bukan dari bapak, tapi dari laki-laki, tanpa perempuan, yaitu Hawa. Allah ciptakan manusia tanpa laki-laki, dari perempuan saja. Kalau Hawa dari laki-laki tanpa wanita, Allah menciptakan manusia dari wanita tanpa lelaki, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang lahir dari ibunya Maryam tanpa suami. Adapun sisa yang lainnya adalah dari laki dan perempuan. Ini secara pembagian akli, pembagian secara mantik, bahwasanya manusia tercipta cuma 4 model. Pertama tanpa ayah dan ibu, kedua tanpa ibu, ketiga tanpa ayah, keempat dengan ayah dan ibu. Paham? Sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang model-model anak-anak, Allah mengatakan, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kata Allah, Allah memberikan sebagian orang cuma anak perempuan. Ada orang anaknya cuma perempuan. Dan Allah menjadikan sebagian orang, Allah hadiahkan, anugerahkan cuma anak laki-laki saja, anaknya laki-laki semua. Dan ada yang Allah awizawwijum dzukranan wa inatha. Ada yang Allah jadikan punya anak laki-laki dan perempuan. Wa ja'alu may yasha'u aqima, dan ada orang yang tidak punya anak. Setelah itu Allah tutup ayatnya dengan berkata innahu alimun qadir. Allah Maha berilmu dan Allah Maha kuasa. Artinya dia mampu membuat model-model makhluknya dengan berbagai macam model. Subhanallah, ada orang yang punya anak cuma perempuan. Ada orang punya anak cuma laki-laki. Ada seorang dia nikah dan dia punya anak perempuan semua. Akhirnya dia nikah lagi. Setelah nikah lagi ternyata dia punya anak perempuan juga. Dia nikah lagi punya anak perempuan juga, sampai anaknya perempuan jumlahnya 65. 65. Banyak apa sedikit? Banyak, wakeh ya. Banyak 65. Dia datang kepada salah seorang guru kita, dia cerita, "Syekh, saya punya anak 65, semua perempuan." Masya Allah. Kata dia 55 sudah menikah, tinggal 10. Engkau mau satu, Syekh, katanya. Anak perempuan 65. Allahu Akbar ya. Ya. Kemudian saya juga beberapa waktu lalu, pas saya di Malang ada kawan cerita, dia punya paman.
menikah, istri pertama, anaknya 11 perempuan. Dia ingin punya laki-laki, dia nikah lagi. Istri kedua, anaknya 11 laki-laki. Dia punya 22, 11 perempuan, 11 apa? Laki-laki. Antum bisa begitu? Enggak bisa, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau saya, ya. Dan ada orang udah menikah. Nikah istri kedua, istri ketiga, istri keempat enggak punya anak, ada. Allah tunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dalam membuat beragam makhluk-makhluknya. Di antaranya dalam masalah ragam penciptaan. Ada Allah ciptakan manusia tanpa ayah dan ibu, yaitu Adam. Ada Allah ciptakan manusia tanpa ibu, yaitu siapa? Hawa. Ada Allah ciptakan manusia tanpa ayah, siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dan ada Allah ciptakan manusia dengan ayah dan ibu. Makanya ketika orang-orang Nasara menganggap Nabi Isa adalah suatu yang menakjubkan karena lahir tanpa ayah sehingga mereka mengatakan ayahnya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bantah, mudah. Bantahannya banyak. Di antaranya Allah mengatakan, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam." Sungguhnya perumpamaan Isa sama seperti Adam, bahkan Adam lebih hebat. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan Adam dari tanah, Allah tinggal bilang kun fayakun. Adam lebih hebat, tanpa ayah, tanpa ibu. Ya. Nabi Isa cuma tanpa ayah. Ya. Kemudian juga di antara logika yang disampaikan oleh Nabi ketika berdebat dengan Nasrani Najran, yaitu bahwasanya jika Allah punya anak, harusnya anaknya mirip dengan ayahnya. Harusnya anaknya mirip dengan apa? Ayahnya. Ternyata sang anak yang diakui sebagai anak Tuhan, ternyata lapar, ternyata ketakutan, ternyata tidur, ya, ternyata makan. Tidak sama dengan ayahnya. Ya. Berarti dia bukan anak dari Allah Subhanahu wa taala. Logika sederhana, bantahan-bantahan banyak. Tapi intinya di sini ayat ini menunjukkan bagaimana Allah Maha Kuasa, Alimun Qadir, dia Maha Kudrah sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan manusia dengan berbagai macam ragam. Tapi yang kedua, faedah yang bisa kita ambil, sebagian orang mengatakan mereka menolak hadis Nabi innal mar'ata khuliqat min dhila. Bahwasanya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Padahal hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata mereka ini melazimkan bahwasanya penghinaan terhadap wanita karena diciptakan dari suatu yang bengkok. Kata mereka ini penghinaan terhadap apa? Wanita. Maka bantahannya tidak, bukan berarti kalau diciptakan dari pertama tulang rusuk bukan suatu yang hina, ya tidak? Bukan suatu yang hina, tidak. Ya. Kalaupun suatu yang hina bukan berarti hasil ciptaannya jadi hina. Contohnya manusia, manusia mulia atau tidak? Mulia. Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah muliakan anak-anak Adam. Ya. Kemudian di akhirat kata Allah wa faddalnahum, dan kami muliakan mereka di banyak makhluk-makhluk yang lain, Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bani Adam wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia di atas bentuk yang terindah. Bentuk yang terindah. Makanya ketika ada seorang pernah dia memuji istrinya, dia bilang kepada istrinya, saking cantiknya istrinya mungkin, saking indahnya, dia bilang, wahai istriku, kalau rembulan lebih indah daripada kamu, saya cerai kamu. Saking dia cintanya. Dan orang Arab sering mengungkapkan rembulan sebagai tanda tampan maupun cantik. Saking dia ingin puji istrinya, dia bilang, seandainya rembulan lebih indah daripada kamu, saya ceraikan kamu. Setelah itu dia mikir-mikir lagi, waduh, jangan-jangan saya ceraikan istriku. Akhirnya dia datang kepada sebagian ulama. Dia bertanya, wahai alim, wahai ustadz, wahai kiai, saya pernah bilang kepada istri saya, kalau bulan lebih indah daripada kamu, maka kamu saya cerai. Maksudnya dia puji istrinya, saking cantiknya istrinya. Sementara orang-orang Arab mengungkapkan, kalau orang ganteng, wajhuka kal qamar, wajahmu seperti rembulan. Maksudnya menunjukkan apa? Ketampanan atau kecantikan. Maka apakah istri saya jatuh cerai? Maka ulama tersebut mengatakan tidak, karena manusia lebih indah daripada bulan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang indah. Jadi manusia laqad karramna bani Adam. Kata Allah, kami telah memuliakan anak Adam. Kami bentuk dalam bentuk yang sempurna, ya. Fa'adalak, kami bikin dia bentuknya seimbang sehingga berjalan di atas dua kaki dengan tubuh yang seimbang, tidak harus empat kaki, dua kaki, ya. Taib. Bukankah manusia diciptakan dari air yang hina?
mimma immahin, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia diciptakan alam nakhluqukum mimma immahin. Bukankah kami telah menciptakan kalian dari air yang hina? Maksudnya air apa? Air mani, iya enggak? Mimma immahin. Dalam ayat yang khuliqa mimma indafiqa. Manusia diciptakan dari air yang terpancar. Diciptakan dari air yang hina, yang kita lihat jijik lihat air mani. Kemudian manusia tersebut keluar dari dua kemaluan. Dari kemaluan ayahnya, lahir dari kemaluan ibunya. Ya tidak? Tapi apakah diciptakan dari air mani yang hina kemudian manusia menjadi hina? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Maka seandainya tulang rusuk adalah suatu yang hina, bukan berarti wanita menjadi wanita yang apa? Makhluk yang hina, tidak. Apalagi tulang rusuk bukan suatu yang hina. Rasulullah ceritakan tulang rusuk itu bengkok. Paham? Adam pun diciptakan dari tanah. Tanah juga diinjak-injak. Tanah juga diinjak-injak. Taib. Jadi tidak, ini bukan alasan untuk menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wanita hina. Dengan hadis ini berarti Rasulullah sedang menghina wanita. Tidak benar. Kemudian juga sebagian mereka orang-orang ateis ingin meragukan tentang penciptaan, kata mereka kalau Hawa diciptakan dari Adam, berarti kan Hawa anaknya Adam. Bagaimana kemudian Adam menikahi putrinya sendiri? Ini pertama bantahannya, Hawa bukan anaknya Adam, bukan anaknya apa? Adam. Tetapi hanya diciptakan dari apa? Adam. Ya. Sehingga tidak dikatakan Hawa adalah anaknya Adam. Kemudian juga ya, masing-masing nabi punya syariat sendiri. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kalaupun itu anaknya Adam kemudian Adam menikahinya, bukan berarti tidak boleh. Bukan berarti itu adalah kesalahan karena masing-masing nabi punya syariat sendiri. Yang benar Hawa bukan anaknya siapa? Adam. Cuma Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ini maksudnya saya sampaikan sebagian syubhat yang ingin meragukan tentang kisah penciptaan Hawa dari Adam alaihissalam. Ini kalau kita anggap pendapat yang benar bahwasanya Adam diciptakan dari tulang rusuk, Hawa diciptakan dari tulang rusuk apa? Adam. Dan kita tahu tadi ada pendapat lain. Maksudnya dari jenis manusia yang sama. Baik, yang berikutnya, faedah berikutnya, Allah menciptakan Hawa dari Adam alaihissalam. Apakah dari jenis manusia yang sama ataukah dari tulang rusuk Adam? Berdasarkan pendapat khilaf di kalangan para ulama. Tujuannya apa? Agar Adam bisa tentram dengan Hawa sehingga dari jenis yang sama, apalagi dari bagian dari tubuhnya. Liyaskuna ilaiha. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Al-A'raf, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa ja'ala minha zaujaha. Lalu Allah ciptakan dari jiwa tersebut yang satu tadi istrinya. Buat apa? Liyaskuna ilaiha, agar Adam tentram bersama Hawa. Dalam surat Ar-Rum juga Allah mengatakan liyaskunu ilaiha, ya. Kata Allah, wa min ayati an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, agar kalian tentram terhadap istri-istri kalian. Maka inilah hikmahnya, ya. Kenapa Allah ciptakan Hawa dari Adam, agar Adam tentram bersama Hawa. Karena percuma seorang lelaki, ya, ketika Adam suruh masuk surga, berbagai macam kenikmatan tapi enggak ada istri. Percuma tidak? Percuma, ya. Ada orang kaya raya, punya hotel, punya mobil mewah, punya emas, perak, tapi bojo randuwe, ya. Percuma, buat apa? Randuwe bojo, buat apa? Ya. Buat apa? Punya sawah ladang banyak, sawah seupil enggak punya, percuma. Apa fungsinya? Seorang tidak akan mencapai ketentraman, kebahagiaan yang sesungguhnya kecuali dia punya pasangan, dia punya istri. Jika tidak, dia akan bingung mencari kebahagiaan. Dia akan bingung mencari kebahagiaan. Maka ini hikmahnya kenapa Hawa diciptakan di tulang rusuk Adam, agar Adam punya pasangan yang bisa dia tentram terhadap pasangan tersebut. Ya, kalau cuma dikasih daging, cuma dikasih pohon, dikasih buah-buahan, masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang. Kodrat Adam, dia harus punya pasangan, maka Allah ciptakan pasangan. Maka saya sering sampaikan dalam hal ini bahwasanya lelaki yang bahagia adalah lelaki yang bisa tentram sama istrinya. Lelaki belum bahagia sebelum dia bisa ngobrol-ngobrol sama istrinya. Kalau dia belum bisa nyaman sama istrinya, belum bisa menjadikan istrinya sebagai teman ngobrol, belum teman ketawa ke TV, berarti laki-laki itu belum bahagia. Belum bahagia. Ya, bapak-bapak silakan cek sendiri, ya.
Kalau tidak betah di rumah, tidak nyaman ngobrol sama istri, berarti bapak-bapak berarti belum bahagia, masih sengsara. Masih apa sengsara. Makanya bapak-bapak model begini sering keluar rumah, main motor melulu, main sepeda, main motor, lari pagi, jarang pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah sebentar pengen keluar lagi, terlalu pengen ketemu temannya. Ya. Pergi mancing lah, pergi apa, rumah enggak betah di rumah. Kenapa? Dia tidak menemukan kebahagiaan di rumah. Laki-laki seperti ini, laki-laki yang sengsara. Kenapa? Dia tidak menemukan ketenangan bersama istrinya. Karena kebahagiaan laki sungguhnya adalah bisa tentram sama istrinya. Makanya saya mengingatkan diri saya dan juga para hadirin, bapak-bapak sekalian dan juga ibu-ibu, ciptakan sakinah, sukun, ketentraman dalam rumah. Caranya bagaimana? Bagaimana kita bisa beradaptasi suami istri? Bisa ngobrol, ketawa ketiwi, perjalanan bareng. Ya. Sebagian orang, Masya Allah, dia kemana-mana bawa istrinya. Jalan-jalan. Nyaman sama istrinya. Subhanallah. Mungkin hartanya biasa-biasa saja, tapi dia orang paling bahagia. Karena kebahagiaan terbaik seorang lelaki adalah tentram bersama apa? Istrinya. Ya, makanya Nabi SAW kalau safar pasti bawa istri. Ya. Nabi SAW safar pasti bawa istri. Antara sunnah adalah bersafar bawa istri. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika bersafar dari Madian ke Mesir, wasara bi ahlihi. Kata Allah, Nabi Musa pun membawa jalan istrinya. Safar bawa istri. Di antara sunnah para nabi adalah bersafar bawa apa? Istri. Kalau bisa bersafar bawa istri, bawa. Kalau enggak ya kecuali ada halangan, ada apa. Tapi kalau hobi safar tidak bawa istri, ini dipertanyakan, kenapa ini? Enggak senang bawa istri. Ya, enggak senang, kayaknya istri mengganggu, hanya menjadi kerikil yang menghalangi perjalanan hidup. Oleh karenanya, lelaki yang sejati, lelaki yang sesungguhnya bahagia adalah yang mendapatkan sakinah bersama istrinya berdasarkan ayat ini, liyaskuna ilaiha, sehingga Adam tentram bersama Hawa, litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan sakinah dengan istri-istri kalian. Kemudian sebagian ahli tafsir menyebutkan sebelum Adam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebelum diturunkan ke atas muka bumi dan dia akan mendapatkan banyak ujian, mendapatkan kesengsaraan karena Allah sudah mengatakan kepada Adam fala tukhrijannakuma minal jannati fatashqa, jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua Adam dan Hawa dari surga, fatashqa, maka kau akan sengsara wahai Adam. Kau akan sengsara. Tadinya di surga mau apa saja dikabulkan. Kalau diturun ke bumi enggak bisa, aturannya lain. Kau akan sengsara. Kau akan sengsara. Nah, sebelum Allah turunkan Adam ya ke bumi untuk menjalani berbagai macam ujian, rintangan berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ciptakan pasangan baginya. Maka sebagian ahli tafsir mengatakan ar-rafiq qabla tariq. Perlu teman sebelum menempuh perjalanan. Perlu teman sebelum menempuh perjalanan. Dan teman yang terbaik adalah istri yang salehah. Subhanallah, kalau seorang dianugerahi istri yang salehah, maka itu teman terbaiknya dalam menjalani pernak-pernik kehidupan, ya gelombang-gelombang kehidupan, lika-liku kehidupan. Kalau dia punya teman yang terbaik, istri solehah, maka luar biasa. Adam alaihissalam diberikan teman oleh Allah Subhanahu wa taala, istri yang soleh itu Hawa. Maka dikatakan ar-rafiq qabla tariq. Teman sebelum perjalanan. Dan ini syarat bagi kita suami dan istri agar kita bisa berteman dengan pertemanan yang baik dengan istri kita. Ibu-ibu berusaha menjadi teman yang baik bagi apa? Suami, ya. Mengambil hati suami, mengerti apa yang disukai oleh suami. Suami pun begitu, berusaha menjadikan istrinya teman terbaik, mengerti kekurangan istri, mengerti kebengkokan istri. Makanya Rasulullah ingatkan bahwasanya wanita itu ada bengkoknya. Taib. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini, fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Sudah saya katakan tadi, tujuannya bukan untuk menghina wanita, tetapi untuk agar lelaki memberi uzur kepada wanita. Makanya Rasulullah SAW membuka hadisnya dan menutup hadisnya dengan perkataan yang sama. Istausu bin nisa'i khaira.
hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Wanita tercipta dari tulang rusuk. Wa inna awaja syai'i fi dhila a'lahu. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau ingin meluruskannya maka kau akan mematahkannya. Fastausu bin nisa'i khaira, maka berbuat baiklah kepada wanita. Lihat Rasulullah buka dengan wasiat untuk berbuat baik kepada wanita, dan Rasulullah tutup juga untuk berbuat baik, wasiat berbuat baik kepada wanita, sehingga kita bisa ambil faedah disebutkannya wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok adalah agar lelaki lebih perhatian terhadap wanita, agar memberi uzur atas kekurangannya, agar memberi uzur atas kebengkokannya, dan jangan pernah berharap wanita menjadi lurus seperti lelaki. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, lan tastaqima laka ala tariqah. Kata Nabi, wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, maka dia tidak akan pernah lurus dalam satu model di hadapan engkau. Dia berubah-ubah. Wanita itu mut-mutan ya. Kadang moodnya gini, kadang moodnya gitu. Apalagi kalau sudah haid, moodnya berubah-ubah. Makanya di antara hikmah, lelaki dilarang untuk mencerai wanita ketika sedang haid. Mencerai wanita ketika haid disebut tolak bid'i, tolak yang bukan sunnah, cerai yang bid'ah. Khilaf di kalangan para ulama, apakah cerai tersebut jatuh atau tidak. Tetapi wanita dilarang dicerai ketika sedang haid. Di antara hikmahnya, ketika wanita sedang haid, dia berubah-ubah. Emosionalnya tidak bisa dikendalikan. Dan wanita mood-mood, kadang begini, kadang begitu, kadang tidak mungkin satu model ya. Dia tidak selalu melakukan strategi 4-4-3, tidak selalu begitu ya. Kadang 2-5 sekian, kadang 3-3 sekian, berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi. Maka jangan berharap wanita selalu satu kondisi, jangan pernah berharap. Nabi bilang tidak akan sama. Jangan kita bilang kan wanita begini, harusnya kamu kan kemarin sudah begitu, kenapa berubah? Jangan bilang begitu. Karena memang wanita bisa berubah-ubah. Lelaki lebih mudah, diketahui modelnya, diketahui alurnya, ya. Dia modelnya begini, ya sudah. Wanita bisa lelaki senangnya makan sebelum zuhur misalnya. Kemudian dia senang ngopi ketika asar. Wanita belum tentu, berubah-ubah ya. Berubah-ubah. Ini kita bicara apa? Sikap ya. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan lan tastaqima laka ala tariqah. Wanita tidak akan satu model di hadapan engkau, dia bisa berubah-ubah. Kenapa dia suka berubah-ubah? Karena dia diciptakan dari tulang rusuk yang apa, bengkok. Dan ini adalah ujian bagi lelaki untuk bersabar menghadapi wanita. Tetap bersenang-senang dengan wanita, tapi jangan coba-coba untuk meluruskannya, karena meluruskannya pasti patah. Kalau patah berarti menceraikannya. Silakan bersenang-senang dengannya, dan dia tetap dalam keadaan bengkok. Kata Nabi SAW, ya, dalam hadisnya, fa in istamta'ta biha, kalau kau bersenang-senang dengan sang wanita, maka kau akan bisa bersenang-senang dengannya, wa biha awaj, dan tetap dia ada kebengkokan. Maka ini wasiat bagi kita semua untuk benar-benar beri uzur kepada wanita. Ya, kalau moodnya berubah ya wajar, namanya juga apa? Wanita. Tidak mau ngalah wajar, karena itu namanya apa? Wanita. Ya. Bengkok wajar karena dia apa? Wanita. Kalau dia gagah perkasa, tenang, itu bukan wanita. Itu bencong. Kalau perempuan pasti bengkok. Moodnya berubah-ubah. Hari ini bilang ini, besok pingin itu. Ya. Hari ini bilang ini, tiba-tiba pingin yang lain. Kenapa? Dia memang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka sabarlah para lelaki untuk bermuamalah dengan para wanita. Oleh karenanya ini ujian bagi lelaki untuk berbuat baik kepada wanita, sehingga siapa lelaki yang bisa lulus dalam ujian ini, maka dia menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum linisaikum. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istri kalian. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Karena bagaimana dia mau bisa berakhlak baik kepada makhluk yang ada kebengkokan di dalamnya, yaitu istrinya, itu wanita.
Maka ini ujian bagi laki untuk sabar menghadapi wanita. Lihatlah bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sikap Nabi terhadap istri-istrinya, Nabi tidak memposisikan dia sebagai seorang guru besar, tidak. Tapi dia memposisikan dirinya sebagai seorang suami. Makanya terkadang istrinya angkat suara, ada atau tidak? Ada angkat suara. Alat aswatuhunna, istri Nabi angkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai seorang sahabat kalau enggak salah Abu Bakar atau Umar ketika mendengar putrinya angkat suara dia marah. Sampai mau gampar Aisyah atau mau gampar Hafsah. Sementara Nabi biasa-biasa aja. Karena Nabi sekarang sedang memposisikan dirinya sebagai seorang suami, bukan sebagai seorang guru besar. Dia tahu bahwasanya wanita punya kekurangan. Ya. Bahkan istrinya pernah ngambek sama Nabi. Sampai Umar datang kepada Hafsah. Wahai Hafsah, apakah benar salah seorang dari kalian mendiamkan Nabi? Kata Hafsah, benar. Terkadang kami ngambek sama mendiamkan apa? Nabi. Subhanallah. Jadi kalau zaman sekarang ada orang diamin ustaz, kurang ajar kau. Guru tidak tahu hormat sama guru. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak mensifati bukan seorang istrinya sebagai seorang durhaka atau yang tidak beriman kepada seorang Rasul. Tidak, tapi ini adalah istri. Istri. Rasulullah SAW memposisikan dirinya sebagai seorang suami sehingga dia beri uzur kepada istrinya. Ya, beri uzur kepada istrinya. Kemudian lagi istrinya terbagi menjadi dua grup, saling cemburu-cemburuan, dua grup. Grup Aisyah sama grup Ummu Salamah. Subhanallah. Grup-grupan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau istri satu enggak ada grup-grupan, cuma tapi kalau istri lebih dari satu ada dua grup. Oleh karenanya Rasulullah SAW menghadapi itu semua dengan legowo, dengan hati tenang. Dia sebagai seorang suami. Sebagai seorang apa? Suami. Maka dikatakan oleh Muawiyah, diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dia berkata tentang para wanita, yaglibnal kiram wa yaglibuhunnal li'am. Sungguhnya para wanita itu mendominasi suami-suami yang baik. Wanita-wanita itu mendominasi kalau suaminya baik didominasi. Tapi kalau suaminya buruk dia didominasi. Didamprat, dipukul, KDRT karena tidak mau mensikapi istri sebagai tulang yang bengkok, enggak mau. Kamu enggak begini saya damprat, kamu enggak begini saya pukul. Makanya Muawiyah radhiyallahu berkata, yaglibnal kiram wa yaglibuhunnal li'am. Wanita itu mendominasi suami yang baik dan dia terdominasi oleh suami yang buruk. Maka mau saya bapak-bapak, kalau ternyata ngalah sama istri, bukan berarti bapak-bapak tercela enggak, yang penting jangan melanggar syariat. Lihatlah Nabi SAW ingin menyenangkan istrinya sampai Rasulullah SAW mengharamkan yang halal, Allah tegur. Allah mengatakan apa? Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu dalam rangka ingin menyenangkan hati istrimu? Jadi ceritanya Nabi pulang ke rumah, terus Nabi baru minum madu, Nabi suka madu, istrinya ada yang bilang, apa itu kok bau enggak enak? Ishtadda alaihi, dan Rasulullah SAW tidak suka an yujada minhu rih. Rasulullah tidak suka ada bau tidak enak dari tubuhnya. Kata Rasulullah, saya baru makan madu. Kok seperti maghfir, kok baunya seperti tumbuhan yang bau tidak enak? Supaya menyenangkan istrinya, Rasulullah bilang, kalau gitu saya tidak mau makan madu lagi. Haram bagiku makan madu. Supaya istrinya tidak mencium bau tidak enak dari tubuhnya. Coba madu dia senang. Supaya menyenangkan istrinya, dia tidak mau makan madu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya istrinya apa? Senang. Allah tidak menegur kebiasaan Nabi untuk menyenangkan istri, tapi Allah tegur kenapa Nabi sampai mengharamkan yang halal. Maka turunlah ayat pertama dari surat At-Tahrim, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Tabtaghi mardhata azwajik, hanya sekedar ingin menyenangkan hati-hati apa? Istrimu. Menunjukkan kebiasaan Nabi adalah menyenangkan istrinya, namun dengan perkara yang tidak melanggar apa? Syariat. Maka kita suami, kita mengalah, ini istri senang, ini tidak melanggar syariat. Jangan sampai melanggar syariat. Gara-gara menyenangkan istri, akhirnya kita mendolimi orang. Tidak boleh. Gara-gara menyenangkan hati istri pertama, kita mendolimi istri kedua. Gara-gara menyenangkan istri kedua, kita dolimi istri pertama. Enggak boleh. Gara-gara menyenangkan istri, kita dolimi ayah ibu kita. Gara-gara menyenangkan istri, kita kemudian memutuskan silaturahmi. Ini enggak boleh. Tapi kalau menyenangkan istri dengan perkara-perkara yang boleh,
Dia anjurkan. Kita pengen ini ya, istri kita belikan selama halal. Dan itu adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangkan hati istrinya. Oleh karena benarlah perkataan Muawiyah, ya ghalibna al-kiram. Wanita-wanita itu mendominasi suami-suaminya yang baik. Jadi bukanlah suatu yang rendah kalau kita ngalah sama istri selama tidak melanggar apa? Syariat. Tidak melanggar syariat. Ini adalah konsekuensi di mana kita memberi uzur karena wanita tercipta di tulang rusuk yang bengkok. Ibaratnya begini. Ini mungkin perumpamaan yang kurang pas, tapi ibaratnya gini. Ketika kita tahu seorang punya kelemahan, ya kita beri uzur. Contoh misalnya ada seorang punya anak ini autis misalnya. Dia kemudian ini pecahin. Kira-kira dia marah enggak? Dia enggak marah. Dia tahu anak ini memang punya apa? Kekurangan, iya enggak? Ya tidak. Iya. Anak kecil lempar sana lempar sini, masih kecil kita ngerti, kita kasih uzur, dia masih kecil. Kira-kira demikian juga wanita, ada kebengkokan dalam dirinya. Maka kita kasih uzur. Karena yang gitu saya kan sudah bilang, kan dalilnya begini, kan sudah jelas, kenapa enggak bisa? Itu kalau laki-laki kau gitu kan enggak apa-apa. Kalau perempuan enggak bisa, dia punya kebengkokan. Kalau kau ingin luruskan akan patah, pasti cerai. Saya enggak mau kau begini, kau harus lurus. Berarti cerai. Kau patahkan dia. Kau tidak terima kodratnya sebagai seorang apa? Wanita. Kalau kau terima kodratnya yang Allah ciptakan dia dari tulang rusuk yang bengkok, sabar. Dan di balik kesabaranmu, kau akan menjadi suami lelaki terbaik di sisi Allah. Sabar. Kau sabar luar biasa. Engkau akan menjadi orang terbaik di sisi Allah. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istri. Maka saya katakan, diciptakannya wanita di tulang rusuk yang bengkok itu ujian bagi apa? Para suami. Siapa yang sudah terlanjur patahkan istrinya? Sedang usaha mematahkan, Ustaz. Jangan. Terima kebengkokannya. Kita yang pandai bersiasat menghadapi model makhluk seperti ini, paham? Iya, kita yang suami harus. Bagaimana menghadapi makhluk? Ya seperti kalau kita ada anak kecil ya, kita kan yang bersiasat. Oh, anak kecil namanya juga anak-anak. Sekarang kita rubah, namanya juga perempuan. Gitu. Gampang. Sampai ada yang tanya sama saya, Ustaz, istri saya ngomel Ustaz, apakah seluruh wanita di dunia seperti itu? Sampai dia tanya gitu. Mau dijawab iya juga gimana, enggak juga gimana ya. Tapi itu hal yang biasa, namanya juga apa? Perempuan. Namanya juga perempuan tidak mau ngalah, selalu pingin apa? Menang. Sampai kemarin teman saya, ini lucu, teman saya, subhanallah cerita sama saya. Qadarullah dia dapati istrinya nonton film Korea. Kan salah ini kan. Alhamdulillah teman saya juga agak putih-putih jadi mirip Korea juga. Tapi istrinya kan maksiat. Maka dia tegur, dia bilang sayang, Hani, kenapa engkau nonton film Korea? Subhanallah. Ini ketangkap ini nonton film Korea. Istrinya enggak mau kalah. Dia bilang, "Abi sih enggak ngajak saya ke mall. Coba kalau saya ke mall saya enggak nonton film Korea." Subhanallah. Dia sudah salah masih nyalain apa? Suaminya. Inilah perempuan. Inilah apa? Perempuan. Tidak semuanya seperti itu, tapi banyak yang begitu. Oleh karenanya kamu harus ngerti ini perempuan kodratnya begitu, maka jangan paksa dia jadi laki-laki. Dan banyak nanti akan sebut bagaimana kecemburuan, bagaimana namanya perempuan juga begitu ya. Samanya perempuan, namanya juga perempuan. Maka kita sering bisikan dalam hati kita, kita bilang namanya juga apa? Perempuan. Ya udahlah. Namanya juga tidak mau ngalah, namanya juga apa? Perempuan. Maunya dimanja, namanya juga perempuan. Maunya dibeliin emas, namanya juga apa? Perempuan. Coba kalau laki-laki minta dibeliin pistol. Perempuan dibeliin emas, ya namanya perempuan. Bagaimana? Minta ajak jalan-jalan, namanya juga apa? Perempuan. Cemburu, ya itu perempuan. Kalau enggak cemburu laki-laki. Namanya juga perempuan. Seringlah kita bilang diri kita namanya juga kodratnya diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Bukan kita menghina, dasar bengkok. Bukan. Rasulullah menyebutkan perempuan diciptakan tulang rusuk yang bengkok bukan untuk kita hina. Memang dasar bengkok. Kamu lupa ya kamu bengkok? Enggak gitu. Nah ini juga peringatan bagi wanita. Kalau mereka ngerti, mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ngerti-ngertilah dikit ya. Bahwasanya saya ini memang apa? Bengkok. Jangan merasa lurus terus.
merasa suami salah terus, dia yang benar terus. Itu kalau kamu diciptakan tulang rusuk yang lurus. Apa ada tulang rusuk lurus? Enggak ada. Tulang rusuk mesti apa? Bengkok. Maka dia menyadari dirinya ada kekurangan. Ya. Ada kekurangan. Dia berusaha membenahi diri. Dan jangan sampai dia berdalil dengan kekurangannya untuk melakukan maksiat. Tidak boleh. Tidak boleh seorang wanita berdalil saya kodratnya bengkok kemudian saya bermaksiat. Tidak boleh. Aturan tetap berlaku. Taib. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain subhanallah sebagian ulama memandang, sudah pernah saya singgung, ternyata di balik kebengkokan wanita ada sisi kebaikannya. Kebengkokannya dibutuhkan. Kenapa dia mendahulukan perasaannya sebagai seorang wanita? Laki-laki ketika dia mendapati istrinya bengkok, dia bisa mudah untuk memeluknya. Bengkok ini membutuhkan suatu sosok untuk mengayominya, untuk menaunginya. Ya. Kebengkokannya itu dibutuhkan untuk merawat anak-anaknya, mentarbiah anak-anaknya. Ya. Maka dikatakan bahwasanya wanita itu bukanlah kompetitor bagi lelaki, tapi dia adalah partner bagi lelaki. Lelaki butuh wanita yang bengkok untuk menjalani kehidupan rumah tangga, yang manja, yang kemudian minta disayang, minta di ini, sehingga lelaki bisa menunjukkan kejantanannya kepada makhluk yang bengkok ini. Coba kalau istrinya ternyata lurus seperti dia, susah. Gagah perkasa, susah. Kamu dari mana sayang? Saya dari Pasar Abi. Kan repot. Kamu tarik. Ada teman saya, aduh takut sama istrinya. Istrinya juara taekwondo. Jadi maksud saya, ya itulah di lain ditinjau dari sisi kekurangannya. Tapi Allah menciptakan lelaki wanita seperti itu sebagai pasangan bagi laki-laki butuh makhluk yang seperti ini sehingga ada yang mengayomi. Bayangkan sehingga dia mengetahui perannya untuk mengayomi sang istri. Coba kalau wanita lurus tidak perlu diayomi, peran lelaki tidak muncul. Peran lelaki tidak muncul. Dengan adanya kekurangan kodrat wanita maka muncullah peran seorang lelaki di mana dia mengayomi istrinya. Dengan kebengkokannya maka sang wanita suka manja-manjaan, suka berhias, suka beria, suka lembut-lembut, kan kebengkokannya tersebut. Lelaki sukanya suatu yang gagah perkasa dan yang lainnya, sehingga bertemulah sosok yang keras dengan sosok yang lembut, maka jadilah komplit penyempurna satu dengan yang lainnya. Itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya hadis ini mengingatkan kita para suami untuk berusaha berbuat baik kepada istri. Bahkan di antara tafsiran para ulama tadi sudah disebutkan istausu bin nisa'i khaira, hendaknya kalian saling berwasiat mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kita hidup di zaman terkadang lelaki lupa dengan kekurangan atau kodrat istrinya sehingga berharap kesempurnaan dari istrinya. Ya, sehingga kemudian dia tidak terima ketika istrinya punya kekurangan, ketika istrinya punya kesalahan, tidak terima ketika istrinya manja-manja, ya. Dia lupa bahwasanya memang wanita dikodratkan dengan demikian. Maka kita para suami hendaknya saling mengingatkan. Tidak ada salahnya ketika ngobrol sama laki, gimana istrimu belum diajak jalan-jalan? Gimana kalau kita lagi di pasar, belikan dong baju buat istrimu, belikan ini buat istrimu lagi punya duit nih, belikan hadiah dong. Ya kadang laki-laki kadang-kadang lupa bahwasanya istrinya butuh hal-hal yang seperti itu. Butuh hal-hal yang menunjukkan keromantisan, ya. Hal yang kelihatannya sepele bagi kita ternyata tidak sepele bagi apa? Wanita. Saya contohkan aja seperti Aisyah radhiyallahu anha, dia cerita kalau dia habis minum, Rasulullah SAW minum dari bekas bibirnya. Rasulullah ambil gelasnya, mungkin Rasulullah putar, Rasulullah minum di bagian bekas bibir Aisyah. Bagi kita laki-laki apa masalahnya? Minum dari sisi mana? Mau pegang gelas begini, mau pegang gelas begini terserah. Ya tak? Apa masalahnya? Tapi bagi wanita tidak, sangat bermakna. Ketika istri minum dari sini, kita jangan minum begini, kita putar gini, paham? Baru bismillah. Begitu. Alhamdulillah. Jadi itu bermakna bagi apa? Wanita. Bahkan Aisyah bercerita Rasulullah SAW makan tulang yang masih ada dagingnya, apa bahasa Jawa? Tulang masih ada daging tengkleng ya. Tapi yang tulang tapi masih ada dagingnya. Aisyah suka. Rasulullah ambil, dia gigit dari bekas gigitan siapa? Aisyah. Bagi kita tidak bermakna, tapi bagi wanita itu bermakna. Itulah karena dia bengkok.
Itulah kodratnya. Kita harus mengerti bahwasanya kita begitu ingin menyenangkan dia, dan ini sunnah Nabi SAW. Mengambil hati istri, menyenangkan hati istri selama tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat. Maka berjuanglah bapak-bapak sekalian untuk menjadi suami-suami sejati. Suami-suami yang siap menerima kebengkokan apa? Istrinya. Tahu bahwa itu kodrat wanita. Kita sering belajar berkata namanya juga perempuan. Ulangi bapak-bapak. Namanya juga perempuan. Mau diapain lagi? Demikian saja apa yang disampaikan. Tapi demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada hadis-hadis berikutnya terkait khusus wanita pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.